Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikam beriman lawan aku, ikam bertawakal kepadaku. Jadi seolah-olah antara iman dan tawakal itu kada terpisah. Amun ikam beriman, ikam bertawakal kepadaku. Amun ikam kada beriman, ya kada bertawakal kepadaku. Nah, ini ayat adalah ayat yang menakut-nakuti kita. Orang yang tidak mau merenungkan firman Allah, tidak puas dengan janji Allah, tidak tenang hatinya terhadap tanggungan Allah, dan tidak menerima sumpah, lalu tidak lagi memperdulikan perintah, janji, dan ancaman Allah, maka perhatikanlah bagaimana keadaan orang itu. Sumpah Tuhan inya kada percaya, tanggungan Tuhan inya kada percaya. Perhatikanlah orang itu. Cobaan manakah yang besarnya seperti ini? Demi Allah, hal semacam ini merupakan bencana yang bersangatan. Tetapi kita semua sangat lengah. Padahal ayat-ayat tadi yang menunjukkan bahwa Allah itu memberi rezeki, Allah itu bersumpah menanggung rezeki kita. Padahal ayat-ayat itu kada berkaitan dengan pengabdian kita. Artinya apa? Makhluk yang dicipta Allah, baik inya mengabdi kepada Allah, atau dia mengabdi kepada berhala, atau dia bertuhankan matahari, tetap dijamin Allah rezekinya, karena dia adalah ciptaan Allah. Lain lagi pulang janji Allah secara khusus kepada orang-orang yang mengabdi kepadanya. Allah mencukupi, Allah akan memudahkan, Allah akan menjamin orang-orang yang mengabdi beribadah kepadanya. Itu lebih lain lagi, lebih khusus lagi. Secara umum Allah sudah bersumpah memberikan rezeki. Kita nang sembahyang kah, kita nang kada sembahyang kah, orang nang menyembah matahari kah, tetap diberi Allah rezekinya. Nah, apalagi orang yang mengabdi beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Kaifa anta idza baqita baina qaumin yakhba'una rizqa sanatihim li dha'fil yaqin?" Artinya, bagaimana engkau apabila hidup di kalangan kaum yang menyimpan makanan setahunnya lantaran lemahnya keyakinan. Setahun ini tahan menyimpan makanan, setahun ini menyiapkan makanan, kalau pindah kada datang makanan. Nah, ini menunjukkan orang ini sangat lemah yakinnya. Diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, semoga Allah melaknat kaum telah diberi sumpah oleh Tuhan mereka akan diberi rezeki tetapi mereka tidak mempercayainya. Nah, artinya Allah melaknat satu kaum, satu orang yang kada percaya dengan janji Allah.
Para malaikat berkata ketika ayat ini turun, bahwa Rabbis sama, demi Tuhan tadi, manakala ayat turun, celaka anak keturunan Adam yang menyebabkan kemurkaan Tuhan, sampai Tuhan bersumpah kepada mereka mengenai rezeki mereka. Celaka. Jadi kita mau ukur, umpamanya ada orang yang dikenal kaya, ada orang yang dikenal kaya, pemurah, kuat, kada ingkar janji. Nah, orang kaya itu menjanjikan kepada kita, ujar orang kaya itu, ikam laksanakan ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, laksanakan. Bila ikam selesai melaksanakan itu, ikam ku beri 1 juta rupiah. Nah, percayalah kita, orangnya sugih, kada terkira duitnya diisi, dan orangnya kada pernah ingkar janji, orangnya pemurah. Ujar sidin, ikam melaksanakan 5 perkara, bila tuntung dan ikam ku beri 1 juta. Percayalah kita lawan sidin itu, percaya. Kalau kita gawi, nah itu ngarannya kita bertawakal lawan sidin. Bertawakal lawan sidin ngarannya. Karena kita percaya lawan sidin, lalu kita laksanakan yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Karena kita percaya bujur, sidin itu kadang menyalahi janji, memberi duit 1 juta, bila tuntung yang 5 itu. Nah, ini ngarannya kita bertawakal kepada seseorang. Nah, kemudian Allah menjanjikan kepada kita, ujar Tuhan, laksanakan ini. Ikam akan kuberikan rezeki berlipat ganda. Itu Allah yang mengatakan, Rasulullah yang menyampaikan kepada kita bahwa laksanakan 1, 2, 3, 4, 5, ikam kuberi rezeki yang berlipat ganda. Percayalah kita lawan ucapan Nabi itu, percaya. Nah, ngaran ini kita bertawakal kepada Allah. Mana percayanya kita lawan ucapan nang kaya tadi? Mana ucapan percayanya kita lawan si kaya tadi? Hati kita kuat mana? Nah, bila hati kita ini kuat kepada ucapan nang kaya tadi, itu menunjukkan bahwa kita ngarannya kada bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada orang kaya. Hadis Nabi mengatakan umpamanya, kalau ikam melaksanakan ini, ujar Nabi, ikam diberi Allah keluasan rezeki. Percayalah kita, percaya. Apakah bujur percaya atau kada? Kita belum tahu. Cuma kisahnya kita ini percaya. Hadis yang di Bukhari, di kitab Bukhari mengatakan hadis Nabi ini percaya kita. Bahwa kalau kita melakukan ini, kita diluaskan rezeki oleh Allah. Nah, begitu ada tawaran dari manusia, makhluk, jelasin makhluk, ikam bila hakul manggawi ini ku beri 1 juta. Nah, kita percaya benar lawan makhluk ini alahan pada nang jar Nabi tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa tawakal kita kepada Tuhan belum bujur. Nah, tawakal kita kepada Tuhan belum bujur. Mestinya kita lebih percaya apa yang disampaikan Nabi itu daripada yang disampaikan oleh makhluk biasa, manusia nang kaya tadi. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, beliau berkata, andai kata engkau beribadah kepada Allah seperti ibadah semua penduduk langit dan bumi, maka Allah tidak bakal menerima ibadahmu sebelum engkau membenarkan Allah. Jadi mestinya kita ini kada boleh risau,
kada boleh kita ini khawatir dengan kehidupan kita di hari yang akan datang. Nah, kayak apa kina aku sudah dewasa, hendak begini, hendak itu, hendak ini, di mana kayaknya duitnya, aku nangka ini aja keadaan. Nah, mestinya kita kada boleh risau dengan itu, karena itu sudah berada dalam tanggungan, dalam jaminan Allah. Yang kita pikirkan itu mestinya adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi setiap hari ini yang kita pikirkan adalah ibadah. Kayak apa ibadah kita nih supaya lebih baik daripada yang semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih bermutu daripada yang semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih khusyuk daripada semalam. Kayak apa ibadah kita hari ini supaya lebih banyak daripada semalam. Mestinya pikiran-pikiran kita tuh arahnya ke situ. Jangan sekali-kali kita ngomong kayak apa kina aku hendak ini. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah. Jangan memikirkan itu. Nah, jadi tujuan tawakal itu seperti itu. Jadi kebanyakan kita ini terbalik pemikirannya. Kita kadang memikirkan ibadah hari ini lebih baik dari semalam. Kita kadang memikirkan supaya ibadah kita hari ini lebih bermutu dari semalam. Kita kadang memikirkan supaya ibadah kita hari ini lebih khusyuk dari semalam. Kita kadang memikirkan ibadah kita hari ini supaya lebih banyak daripada semalam. Kadang memikirkan itu. Padahal Allah menyuruh itu yang dipikirkan. Yang kita pikirkan nih kayak apa isuk supaya boleh duit banyak. Yang kita pikirkan isuk supaya dapat rezeki yang banyak. Nah itu dipikirkan, padahal rezeki itu kayak apa aja kita memikirkan kadang menambahi daripada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan, menakdirkan bahwa hari Sabtu jadi Tuhan ikam dapat duit 1 juta rupiah. Itu sudah takdir. Hari Sabtu ikam dapat duit 1 juta. Hari Jumat ikam pikirakan habis-habisan mencari duit tuh. Sabtu kayak tetap dapat 1 juta. Kada kurang pada itu, kada lebih pada itu. Ayo hari merancang kaina isok kaina aku kesini. Isok kaina membawa usaha ini ke sini. Isok kaina akan kujual ini. Isok kaina akan kutukar ini. Akan berujung sekian. Rancang hari ini seharian merancang isuk, tetap duit itu kada bertambah daripada apa yang dijanjikan Tuhan bahwa isuk hari Sabtu itu cuma ikam dapat duit 1 juta. Berarti lambung ya tuh kada lebih pada itu. Kenapa? Karena kita memikirkan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagian kita itu. Nah jadi pikiran kita ini terbalik. Nah mestinya disuruh Tuhan kita memperbaiki, disuruh Tuhan kita memikirkan, merisaukan, itu kada. Nang dijamin Tuhan, itu nang kita pikirkan, padahal sudah dijamin. Nah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, pikirannya macam itu. Ini kada mikirakan orang ini ujarnya kita ini mengabdi lawan manusia gini, beri manusia duit, apalagi mengabdi lawan Tuhan nyata sudah. Jadi pikirannya ke sana, jangankan mengabdi lawan Tuhan, manusia aja diberinya duit kita mengabdi, apalagi lawan Tuhan. Jadi yang kupikirkan ini kayak apa cara supaya pengabdianku ini lebih baik dari semalam. Pengabdian hari ini lebih disenangi Tuhan daripada pengabdian semalam. Nah kayak itu mestinya pikiran kita. Jadi sembahyang kita makin hari itu makin lebih baik. Bacaan kita makin hari makin lebih baik. Zikir kita tiap makin hari makin lebih baik. Nah kayak itu mestinya nang kita urus. Itu gunanya kita menuntut ilmu supaya memperbaiki nangka itu.
Ada yang menanyakan bagaimana cara kita membenarkan Allah. Tadi Uwais Al-Qarani mengatakan, Uwais Al-Qarani adalah salah seorang waliullah yang hidup di masa Nabi, tapi kada bertamu lawan Nabi. Kenapa? Karena Sidin berbakti kepada ibu beliau. Ibu Sidin kada kau ditinggalkan. Sidin hidup di negeri Yaman sana. Tahu di Makkah atau Madinah pada Nabi ada, tapi Sidin beriman kepada Nabi dan benar-benar melaksanakan sunnah Nabi. Tapi kada sempat berjumpa lawan Nabi. Sampai-sampai Nabi berpesan kepada beberapa orang sahabat, ujar Nabi, kaina bila ikam bertemuan manusia yang ngarannya Uwais Al-Qarani, ikam minta doa lawan inya, ikam minta ampun kepada Allah lawan inya, suruh mintakan ampun kepada Allah, karena doanya itu dikabulkan oleh Allah. Hanya ini kehebatan Uwais Al-Qarani ini. Ujar Sidin tadi, kita beribadah sebanyak apapun, kalau kita kadang membenarkan Allah, kada ada gunanya ibadah itu. Ujar orang kayak apa garang membenarkan Allah itu? Uwais menjawab, engkau harus mempunyai rasa aman dan tentram terhadap apa yang ditanggung oleh Allah, rezeki, yaitu mengenai urusan rezekimu, dan engkau melihat jasadmu kosong sebab sibuk beribadah kepadanya. Nah, itu orang membenarkan Allah. Ia merasa aman dengan rezeki, kada khawatir menghadapi isuk-isuknya minggu kaina, ini kada ada pikiran itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah. Allah nih Tuhan nih kada bersumpah aja sudah bujur, apalagi Tuhan bersumpah. Nah, Rabbis sama wal ard, Tuhan bersumpah bahwa rezeki itu dijamin. Rezeki itu dijamin. Nah, berhubung Tuhan yang menyampaikan, apalagi Tuhan bersumpah, kada mikirkan lagi rezeki itu. Nah, apalagi dipikirkan, maksudnya Tuhan bersumpah bahwa rezeki itu dijamin nikam. Nah, inya kada mikirkan itu lagi. Inya hanya sibuk beribadah kepada Allah. Nah, ini orang ngarannya membenarkan Allah. Suatu saat Harim bin Hayyan berkata kepada Uwais, di manakah engkau menyuruhku tinggal? Uwais memberi isyarat ke arah negeri Sam. Harim bertanya, bagaimana nanti Maisha, sumber kehidupanku di negeri Sam itu? Dia nyuruh ulun ke negeri Sam. Kayak apa ulun hidup di sana kaina? Uwais berkata, menjijikkan sekali hati semacam ini. Hatimu sudah tercampur dengan kebimbangan, jadi fatwa-fatwa tidak ada manfaatnya. Mun aku tolak ke situ, bagaimana itu kayak apa aku makan? Nah, ini menunjukkan hatinya kosong daripada tawakal. Hatinya kada membenarkan dengan sumpah janji Allah tadi. Menusawat tak polesit di hati kita nih. Mun aku pindah, ini kampung kada baik. Negeri di sini kada kawan nuntut ilmu. Negeri sini kada kawan mengamalkan sunnah Nabi. Tapi di sini ada usaha, ada kabun, ada macam-macam. Nah, mestinya pindah pada kampung sini. Cuman aku pindah pada kampung sini kayak apa? Karena aku di sana berusaha. Nah, kalau pikiran kita seperti itu pikiran orang yang ragu-ragu dengan Allah. Dimanapun kita begana, rezeki itu akan diantar. Rezeki akan diantar. Kemana ke ujung langit kita begana? Kalau itu ampun kita ada nama atarakan. Ada nama atarakan. Aku pengarang pernah mendengar kabar ada seseorang pencuri kapan
pencuri kapan kuburan bertobat di hadapan Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah. Lalu ditanya tentang kelakuannya. Pencuri itu menjawab, aku telah menggali 1000 kuburan. 1000 orang yang berada dalam kubur yang kugali itu tidak ada yang wajahnya menghadap kiblat. Nah, kecuali 2 orang. Abu Yazid berkata, kasihan mereka. Ketika mereka hidup di dunia, mereka ragu-ragu kepada rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Wajah mereka dipalingkan dari kiblat. Artinya ini sesuatu yang memang kenyataan. Nah, sesuatu yang memang kebanyakan. Jarang kita berpikir yang kayak tadi. Kita ini jarang berpikir, bisakah ada yang berpikir kayak apa hari ini supaya lebih baik pada semalam hubunganku dengan Tuhan? Kayak apa hari ini supaya hubunganku lawan Tuhan lebih mesra daripada semalam? Nah, jadi hari ini aku harus membaiki lebih daripada semalam. Kalau semalam aku sembahyangku 4 rakaat kayak ini, hari ini harus lebih baik. Kalau semalam aku membaca surah Waqiah kayak ini, hari ini mesti lebih baik. Nah, adalah kita memikirkan angka itu kadada yang kayak semalam bupang seumuran sudah bisa uyuh pada semalam hari ini. Nah, tapi kalau soal rezeki itu maka kita habis-habisan memikirkan. Nah, ini nang menunjukkan tadi bahwa di dalam kubur itu dipalingkan wajah ke arah belakang, membelakangi kiblat. Hanya 2 orang yang selamat. Karena itulah kenyataan. Sedikit sekali orang yang memikirkan peningkatan ibadah. Umumnya orang memikirkan peningkatan usaha, peningkatan sumber rezeki. Yang dipikirkan itu hanya umumnya. Memikirkan peningkatan hubungan kepada Allah itu hampir jarang manusia. Hanya 2 orang dari 1000, hanya 2 nang mati itu bujur-bujur membawa iman dan Islam. Nang lainnya artinya 998 mati itu kadang membawa iman. Buktinya dalam kubur hadapannya kada ke kiblat lagi, membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak mayat itu ke kiblat hadapnya. Semua lah kiblat diandak mayat itu hadapnya. Cuma di dalam kubur tak alih membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ini orang kada beriman. Ujar Abu Yazid Bastami, orang ini pikirannya hanya urusan peningkatan rezeki. Pikirannya itu ada memikirkan apa nang mesti dipikirkan. Sebagian sahabatku ada yang menuturkan kepadaku bahwa ia pernah melihat orang yang ahli beramal baik. Lalu ia menanyakan tentang keadaan orang saleh itu. Apakah engkau bisa selamat dengan imanmu? Orang saleh itu menjawab, orang yang bisa selamat hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi bahasa kasarnya, bahasa nyaman dipahamnya, tawakal kepada Allah itu orang nang kada merisaukan, orang nang kada memikirkan tentang rezekinya, nah, hanya memikirkan tentang pengabdiannya kepada Allah. Itu bahasa kasarnya nang nyaman dipaham, arti bertawakal itu. Kayak kita misalnya disuruh orang tadi, ikam lah ngetakanlah gawe nih 1, 2, 3. Beli kemang gawe ini kena sebulan kamu kubari 1 juta. Tentu pikiran kita mengarah ke gawian itu. Nah, kayak apa gawian kuno supaya bagus? Kayak apa gawian kuno supaya disenangi bos tadi? Nah, supaya disenangi si Jin. Supaya kena duit nang 1 juta tuh pas. Nah, artinya kada dikurangi.
atau bahkan bisa dilebihi. Pasti pikiran kita kayak itu. Kita kadang lagi mikirkan bayar juga kah, kayaknya sebulan bos nih kadakah. Kadang lagi kita mikirkan karena kita sudah tahu bosnya orangnya jujur, orangnya kada pernah ingkar janji. Adalah kita mikirkan kayak apa caranya supaya bos itu, nah supaya tuan itu kada menyalahi janji tepat waktu. Kada dia mikirkan lagi, nang kita pikirkan pasti gawian kita nang disuruh sidin itu supaya diterima sidin, supaya diakuri sidin. Nah pikiran pasti kayak itu. Nah mestinya lawan Tuhan tuh kayak itu juga. Jangan kita mikirkan kayak apa kaina, tapi yang kita pikirkan kayak apa gawian kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan baik kada. Nah itu yang dipikirkan. Jadi orang yang bisa selamat hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah. Orang tawakal kepada Allah, orang yang kadang memikirkan rezeki, tapi hanya memikirkan gawian pengabdian kepada Allah. Aku memohon kepada Allah semoga Dia berkenan memperbaiki diri kita dengan anugerahnya, dan semoga Dia tidak menuntut kita mengenai apa yang menjadi kelakuan jelek kita. Dialah zat yang amat balas kasih kepada hambanya. Ini semua adalah keterangan yang penting. Keterangan yang penting. Kayak apa hendak jadi orang yang baik, ya macam tadi. Seandainya engkau bertanya, sekarang ceritakanlah, jelaskanlah kepadaku tentang apa yang sebenarnya yang disebut tawakal itu dan bagaimana hukumnya. Apa yang mesti dilakukan oleh hamba dari tawakal dalam masalah rezeki. Kalau kita bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, apa yang mesti kita lakukan? Maka tahuilah, apa yang engkau tanyakan ini bisa jelas dengan membagi pembicaraan kepada 4 pasal, yaitu keterangan lafaz tawakal. 1. Tawakal itu apa artinya? 2. Kedudukan tawakal, makam tawakal. 3. Batasan tawakal. Dan 4. Binting tawakal. Nah, jadi sebelum kita memahami tawakal itu, pahami dulu 4 hal ini. Adapun mengenai lapas tawakul, tawakal kita menyambat pada tawakul mestinya menurut wazan tafaul, diambil dari kata al-wakalah. Nah, jadi orang yang tawakal kepada seseorang ialah orang yang menganggap orang yang ditawakali itu mempunyai kedudukan wakil yang mengurus urusannya, yang menanggung kebaikannya dan mencukupi tanpa kesukaran dan prihatin. Nah, itu lapas tawakal. Kita berisi toko, kenal toko kita, kenal berisi toko kita, Pak Yu. Nah kemudian kita ada berisi orang, nang kita wakili mengurus toko itu. Orang nang kita wakili mengurus toko ini orangnya jujur, orangnya pintar, orangnya kuat. Perampok berlima surang anti menghadapinya, buka perampok. Orangnya kuat, orangnya jujur, orangnya pintar, orangnya amanah, orangnya lawan kita sangat sayang, sangat menghormati. Nah, amun itu orang jadi tukang jaga toko kita, tenanglah kita di rumah. Tenanglah kita di rumah. Tenanglah kita bepergian meninggalkan toko. Nang jaga toko ini orangnya sayang lawan kita, hormat lawan kita, mana jujur, mana pintar pada kita. Pasang berdagang, bertukar jual beli, kalah kita pintar inya,
mana kuat orangnya, mana jujur, mana amanah, mana sayang lawan kita. Nito nang kita suruh jaga toko nih. Nah kita di rumah pasti kita tenang. Kenapa tenangnya? Pintar-pintarnya pada kita. Orangnya jujur, kuat-kuat pada kita. Tentu kita tenang. Kalau kemana-kemana kita kada mengenalkan toko, ini harap pada kita jaga. Nah itu ngarannya contoh orang yang bertawakal lawan tukang jaga toko. Kunci kita unjuk lawannya kunci, karena kita tahu orang ini jujur, sejampal kada pernah hianat. Tahu bana kita. Jadi kita bepergian kemana-kemana, gak ada suah berpikir toko. Kenapa? Karena nang jaga toko orangnya kayak itu. Udah kita datang kena store, nah duit pian sekian keuntungannya. Nah, kita datang bepergian jauh store, atau kita ada kamarian datang masyarakat duit. Tentu kita tenang hati kita, nyaman hati kita, karena kita ada berisi orang nang seperti itu. Nah sekurang-kurangnya kita menempatkan Allah seperti itu untuk mengatur rezeki kita, untuk mengatur rezeki kita. Seorang-orangnya kayak wakil. Makanya ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Hasbunallah, cukup sudah kita ini berisian Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil itu adalah Allah. Sebaik-baik wakil adalah Allah. Nah, apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itulah pas tawakul tadi. Tawakul menurut wazan tafa'ul diambil dari kata al-wakalah. Tapi amun kita baisi penjaga toko nih, mana orangnya kada jujur, mana orangnya kata pintar, mana orangnya ini pulang penakutan, orang betato ya menggigit-gitir sudah. Aman lah di rumah kita. Maulah kita mau unjuk kunci lawaninya, nggak adanya mau kita. Ini kada biris orangnya. Nah, jadi jangan sampai kita menempatkan Tuhan seperti tukang jaga toko nang kada biris gitu. Nah, jangan sampai kita menempatkan Tuhan kayak orang nang jaga toko nang kada biris tadi, nang kada jujur, kada amanah, kada pintar, kada kuat. Nah, gelisah kita hati kebanjar berpikiran ninggalakan toko nang jaga nih orangnya kada nang birisnya. Nah jangan sampai kita untuk menyerahkan kehidupan kita hari isuk-isuknya macam itu, jangan sampai. Hendaknya kita anggap, kita yakini bahwa Tuhan itu adalah wakil nang maha kuat, bijaksana, pintar, cerdik, segala-galanya tadi. Nah kemudian mengenai kedudukan tawakal ulang gitu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.